Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak kita semua, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Semoga beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam memimpin bangsa ini. Tidak terlepas saudaraku, Bapak Kepala Kepolisian Indonesia, Bapak Listio Sigit Wibowo, tidak terlepas mengiringi doa, semoga diberi kekuatan lahiriah maupun batiniah. Bapak-bapak dari Bating Pres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, hadirin wal hadirat, rahimakumullah, tidak terlepas saudara-saudaraku dari beberapa tokoh agama. Semoga beliau di dalam memimpin umat pun tidak terlepas diiringi oleh doa, kesabaran, kekuatan, zahiran wa batinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa pagi hari ini sama-sama untuk melahirkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta dengan suku, bangsa, dan keturunan, diciptakan dari dua hal yang baik, dilahirkan dari dua hal yang baik. Yang pertama Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Bahwa kita semua ini manusia turunan-turunan yang baik. Maka sudah selayaknya kalau kita kembali kepada kebaikan. Dari keturunan beliau diberi wa ja'alnal qabaila syu'uban lil qabail lita'arafu. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa. Diberi tanah air masing-masing oleh Yang Maha Kuasa. Mampukah kita memeliharanya dan untuk saling mengenal? Apakah yang dinamakan saling mengenal itu kita tahu, oh Habib Lutfi hidungnya mancung pasti turunan Arab. Atau turunan siapa kayak. Habib Lutfi orang Indonesia, masalah hidung-hidung kebangsaan sendiri. Kita bukan golongan ayam Bangkok. Iya, lahir di Indonesia, apa Indonesia, tapi predikatnya masih ayam Bangkok terus. Ya, kita harus berubah. Ayam Indo, jambu Indo, duren Indo, kates Indo, berarti kita saling memiliki. Kalau kita sudah memiliki, saya yakin ekonomi Indonesia tidak begitu lama akan tertata, akan lebih baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah itu diantaranya. Karena apa? Merasa memiliki, merasa handarweni. Itulah tuntunan para leluhur dahulu untuk saling mengenal. Bukan saling mengenal hanya melihat mata, melihat hidung, tidak. Sejauh mana kita saling mengenal? Apa melindungi hak-haknya masing-masing? Menghargai hak-haknya masing-masing. Dengan dasar apa? Dengan dasar ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah pembekalannya, khususnya untuk bangsa kami Indonesia. Sejauh mana tantangannya kita memiliki republik ini? Kenalkah siapa pendiri-pendiri bangsa ini? Yang telah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Sehingga berkibarnya kembali sangsaka merah putih. Itu bukan hadiah kemerdekaan Indonesia, tapi berdarah. Perlu untuk menjadi cermin untuk kita semuanya. Dan kita bertanya, sudah mempunyai kontribusi apa untuk negara ini, untuk bangsa ini, atau mudah dipecah belah? Bangsa lain sudah maju. Bangsa lain ekonominya sudah hebat.
Tapi kita selalu kita hampir banyak ketinggalan dan ketinggalan. Maka dari itu, dengan adanya kirap merah putih pagi hari ini, untuk menguak, mengembalikan, menambah kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Diperkuat. Maka apabila cinta tanah air ini semakin melekat, semakin kuat, kita akan tahu hebatnya kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Semoga ini terukir di setiap lubuk hati kita semuanya. Lebih jauh untuk memiliki Indonesia. Lain daripada itu kita mengingat bagaimana perjuangan para pendiri bangsa. Sampai kita meraih kemerdekaan. Terkadang para bapak, para ibu, kita untuk membetulkan sangsaka merah putih di jalan yang miring saja dari tiangnya, itu terkadang sulit. Tidak terpanggil. Maaf Pak, sebentar saya diganggu, jangan itu dulu. Taruh dulu. Para hadirin yang saya banggakan. Kita mengingat kesuburan apa yang ada di negeri kita ini. Yang diperjuangkan oleh para beliau-beliau untuk menjaganya. Sekali lagi kami ulangi. Begitu hebatnya para beliau-beliau menanamkan nasionalisme, cinta bangsa dan cinta tanah air. Kalau kita ini sudah terpanggil, masalah umpamanya melihat bendera yang pasangannya kurang lurus. Kalau orang yang terpanggil akan berhenti dia naik sepeda atau naik kendaraan. Ini bendera kok kenapa? Kok bisa miring? Karena tahu dalamnya mereka itu, dalam bendera itu ada apa? Bukan sekadar merah putih. Tapi di dalam bendera merah putih ada 3 hal yang perlu diketahui. 1, kehormatan bangsa. 2, harga diri bangsa. 3, jati diri bangsa. Kalau kita mengerti menghormati, bukan mitos, luruskan. Karena itu kehormatan bangsa. Setuju? Jangan diam saja kalau lihat merah putih nggak benar. Di jalan terkadang 17 Agustus kita melihat, ya Allah, itu harga diri kita kok. Itu kehormatan kita. Terkadang sampai jatuh. Ada kalanya yang peduli, ada kalanya tidak. Kita ditanya sejauh mana sih cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini. Itu tantangan. Maka dari itu saya mengingat ada salah satu ayat diperintahkan kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila mana engkau kalian umat ini mencintai kepada aku, artinya Allah Ta'ala, ikutilah. Baginda Nabi diperintah oleh Allah, ikutilah saya. Kalian akan dicintai oleh Allah. Akhirnya sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana sih kita dikatakan orang yang cinta sebenarnya kepada yang Maha Kuasa? Dijawab oleh baginda Nabi, selagi mencintai Tuhannya. Selanjutnya ya Rasulullah mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah mengikuti sunnahnya, tarekatnya. Mengapa kecintaan didahulukan? Karena dengan rasa cinta yang sebenarnya yang keluar dari lubuk hati akan menutupi kekurangan-kekurangan bangsa kita.
akan menutupi kekurangan-kekurangan anak republik ini. Tidak akan membuka aib-aib bangsa kita di muka umum atau di muka lainnya. Kalau perlu kita tutup aib-aib yang akan merusak bangsa kita. Bukan kita selalu terbuka untuk membuka supaya orang lain bertepuk kalau bangsa kita mudah dipecah belah. Betul? Maka dari itu, kalau orang yang cinta cenderung menutupinya. Karena apa? Mahabbahnya ikhlas. Tapi kalau orang yang tidak cinta, jangan tanya. Maka kadar bobot seseorang beriman adalah tergantung kecintaannya kepada aku. yakni Rasulullah. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, kepada para ulama, kepada tokoh agama luar biasa, imannya akan semakin meningkat. Tapi kebalikannya, kalau imannya semakin merosot, juga jangan tanya. Begitu pula cintanya kita kepada bangsa dan tanah airnya. Kalau sudah merosot, jangan tanya. Tapi kalau cintanya kepada tanah air luar biasa, semakin menjaga, semakin menjaga. Jangan sampai kata-kata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang akan memecah belah umat, yang akan memecah belah bangsa ini. Dimanfaatkan dari mana? Diobok-obok. Kalau begitu, kalau mau memecah belah umat, jauhkan kepercayaan umat ini kepada tokohnya. Kalau mau memecah belah bangsa ini, jauhkan kepercayaannya, kecintaannya kepada negaranya. Baru bisa dipecah belah. Tapi kalau bangsa yang kuat dalam kecintaannya, tidak mungkin akan dimanfaatkan. Karena kecintaannya yang luar biasa. Tapi yang tadi saya katakan, maka oleh oknum-oknum manusia ini diambil. Sebagaimana caranya memecah Indonesia. Supaya bisa dibagi berapa, dibagi berapa. Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya. Jauhkan kepercayaannya kepada polisinya. Jauhkan kepercayaannya kepada para ulama dan tokoh agamanya. Baru Indonesia kayak tumpeng, mau dibagi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Sekali lagi yang keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Habib Lutfi berkenan untuk memimpin pembacaan ikrar. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran dan juga tokoh agama untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama membacakan. Sebelumnya saya minta keikhlasannya ya tadi. Saya minta keikhlasannya untuk bersama-sama ikrar NK. Kami sadar bahwa merah putih lambang negara. Merah putih lambang harga diri, jati diri, dan kehormatan bangsa kami Indonesia. Maka dari itu, demi Tuhan Yang Maha Esa, kami berikrar, wajib bagi kami. Ikuti saya. Satu. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Dua. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Tiga. Kami bangga merasa memiliki Indonesia. Kami bangga merasa memiliki Indonesia. Empat. Indonesiaku. Indonesiamu. Indonesia kita. Bhinneka Tunggal Ika. Lima. Kami bersumpah. Untuk menjaga keutuhan.
untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. 6. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Sehelai rumput yang kering Yang kering, dan sebutir pasir yang butir pasir, Indonesia, Indonesia. kehormatan taruhannya. Kehormatan taruhannya. Tetesan darah di bumi pertiwi, Tetesan darah di bumi pertiwi. mutiara yang tak ternilai harganya, Mutiara yang tak ternilai harganya. yang sehingga berkibar Yang sehingga berkibar. sangsaka merah putih Sang saka merah putih di bumi tercinta. di bumi tercinta. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Kami bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberikan kekuatan dalam persatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Lutfi. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Kami mohon kesediaan Bapak Kapolri untuk tetap berada di tempat. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan, sesepuh kita yang baru saja memimpin membaca ikrar kebangsaan, yang mulia Abuya Habib Lutfi bin Yahya. Yang saya hormati Abuya Mutadi, seluruh tokoh lintas agama yang hari ini hadir, rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri, Forkominda, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, seluruh elemen bangsa yang hadir pada saat ini, mulai dari OKP, BEM, Ormas, tadi kita bersama-sama mengikuti kegiatan Kirap Merah Putih. Kirap Merah Putih yang sangat luar biasa karena start di awal dibuka oleh Bapak Presiden, diikuti rombongan mulai dari marching band, paskibraka dan bendera merah putih sepanjang 1.100 meter, diikuti dengan berbagai macam elemen bangsa, mulai dari elemen mahasiswa, elemen ormas, ada NU, ada Muhammadiyah dan berbagai macam unsur ormas yang ada, seluruh elemen bangsa mengikuti dan alhamdulillah kita semua pagi hari ini bisa hadir dan berjumpa untuk bersama-sama membacakan ikrar kebangsaan. Dan tentunya ini adalah merupakan janji dan komitmen kita, khususnya dalam rangka kita melaksanakan rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Alhamdulillah bahwa kita semua saat ini diberikan kekuatan dan kesehatan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa terkait dengan ikrar yang baru saja kita bacakan, para pendahulu kita 350 tahun yang lalu, kita semua sadar bahwa kita bisa dipecah, kita bisa dijajah karena pada saat itu kita semuanya terpecah belah dengan politik divide et impera. Dan pada saat itu kemudian para pemuda,
para tokoh alim ulama bersatu untuk bersama-sama kita sepakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan alhamdulillah dengan persatuan dan kesatuan yang bersama-sama kita lakukan pada saat itu dari seluruh pelosok negeri, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta, kita menyatakan proklamasi kemerdekaan. Dan tentunya semangat itulah yang tentu harus terus kita jaga, semangat persatuan dan kesatuan. Beberapa kali yang namanya Pancasila, yang namanya NKRI, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika diuji. Beberapa kali pemberontakan, beberapa kali upaya untuk merubah bangsa kita. Namun bisa kita buktikan bahwa yang namanya Pancasila, yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang namanya bendera merah putih, yang namanya Garuda Pancasila, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, sampai saat ini tetap melekat di hati sanubari kita semua. Dan ini adalah tugas kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita buktikan bahwa beberapa waktu yang lalu seluruh elemen bangsa bersatu untuk menghadapi pandemi COVID yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan alhamdulillah berkat persatuan dan kesatuan yang kita lakukan bersama-sama untuk menghadapi COVID, kita segera terbebas dan Indonesia dengan kecepatannya dalam melakukan kegiatan vaksinasi pada saat itu, dan saat ini kita sudah mencapai 434 juta. Indonesia menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 dalam kegiatan vaksinasi terbesar di seluruh dunia. Dan ini semua bisa terjadi karena persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan pula Indonesia saat ini bisa bangkit. Ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5,44%. Kenapa ini saya sampaikan? Karena negara-negara lain, negara-negara tetangga kita, negara-negara maju, rata-rata di bawah 3%. Dan Indonesia bisa unggul di angka 5,44%. Dan itu bisa terjadi karena kita bersatu. Saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup berat, krisis dunia terkait dengan pangan dan energi. Yang tentunya kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak siap untuk menghadapi ini, maka Indonesia juga akan terdampak. Oleh karena itu, semangat bersatu untuk menjaga kesatuan, menciptakan ketahanan pangan, menciptakan ketahanan energi, menciptakan segala macam apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar Indonesia tidak terjadi krisis, harus kita lakukan. Karena itu adalah kunci dari semuanya. Sebentar lagi kita juga akan menghadapi pemilu tahun 2024. Tahun 2019 kita mengalami bagaimana bangsa kita ini hampir dipecah belah karena adanya hoax, adanya ujaran kebencian, adanya polarisasi yang muncul dari politik identitas. Kali ini tentunya kita semua sepakat bahwa di tahun 2024 kita ingin para pemimpin nasional nanti akan membawa semangat untuk bisa membangun, akan mewujudkan, menunjukkan program-programnya untuk bisa menyejahterakan masyarakat. Dan tentunya yang paling penting adalah jangan menggunakan politik yang bisa mengakibatkan terjadinya polarisasi bangsa. Setuju? Karena kita harus ingat bahwa
Di atas semuanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Di atas semuanya yang namanya Pancasila harus tetap kita pertahankan. Di atas semuanya negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Oleh karena itu, kita tentu ingin mendorong siapapun yang pantas nanti ke depan untuk memimpin bangsa, tapi syaratnya dia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Tahun 2030 kita akan masuk pada yang namanya bonus demografi. Artinya kita memiliki usia produktif yang lebih besar dari usia non-produktif. Kita harus mempersiapkan masyarakat kita, pemuda-pemuda kita untuk menjadi SDM yang unggul. Sehingga di tahun 2030 harapan kita bangsa kita bisa melompat, maju, menjadi negara modern. Itu harapan kita. Namun kalau semuanya kita lalui dengan cara-cara yang keliru, sebaliknya Indonesia bonus demografi yang ada akan menjadi bencana dan kita akan terpuruk. Tentu pilihan kita adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan ini untuk bersama-sama bergandeng tangan, berjabat tangan, merapatkan barisan. Bersama-sama kita berjuang berhadapan dengan persaingan yang kita lakukan untuk membawa Indonesia bisa berada di posisi maju, berada di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini bukan sekedar cita-cita. Ini bisa kita wujudkan karena kita memiliki negeri yang sangat kaya dengan keberagaman. Negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Negeri yang sangat kaya dengan kekuatan toleransi, kekuatan kerjasama, kekuatan kita untuk mengelola apa yang kita miliki untuk bisa menjadi negara yang baik. Oleh karena itu, mari kita kelola apa yang kita miliki. Pemerintah saat ini sedang terus mendorong hilirisasi industri sehingga tidak lagi terjadi yang namanya menjual tanah dan air. Yang ada tanah dan air kita kelola untuk kepentingan agar rakyat kita bisa menjadi lebih maju. Setuju? Kita wujudkan tidak hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dan itu harus kita lakukan bersama. Kita harapkan di tahun 2045 Indonesia kita semua bisa mengantar generasi muda ini menjadi generasi yang akan bisa memimpin bangsa kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara nomor 4, nomor 5 di dunia, dan kemudian tujuan nasional yang selama ini menjadi cita-cita kita bersama mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera, itu menjadi hal yang harus betul-betul bisa kita wujudkan sebagai suatu keniscayaan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jaga semangat persatuan. Kita hindari terjadinya polarisasi, kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang mampu memimpin, negara yang mampu berada di urutan atas dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain yang ada di dunia. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita bersatu. Oleh karena itu, semangat ini harus terus kita jaga. Setuju? Setuju. Baik, kita antar Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Merdeka! 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 Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolri. Dan hadirin yang terhormat, untuk menambah berkah acara pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh para tokoh agama. Dengan hormat kami mohon para tokoh agama untuk berkenan maju ke
ke depan. Kami juga memohon dengan hormat kepada Bapak Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya untuk berkenan bergabung bersama para tokoh agama membacakan doa. Kita bersama-sama akan mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh para tokoh agama. Yang pertama kesempatan kami berikan kepada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya untuk berkenan membacakan doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai agama dan keyakinan masing-masing kita mulai doa bersama sekali lagi sesuai agama dan kepercayaan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada tokoh agama Kristen Protestan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita panjatkan doa menurut keyakinan agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini karena perkenan-Mu kami boleh melaksanakan acara kirap merah putih di tempat ini. Semoga acara ini bisa menjadi berkat besar bagi bangsa ini untuk terus mempersatukan bangsa ini dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kami pertahankan, dalam semangat Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua itu, berkati kami semua sebagai bangsa dan negara ini untuk menuntun kami menuju Indonesia yang diciptakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada tokoh agama Katolik. Saya akan memimpin doa secara gereja Katolik dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan padamu ya Bapa atas anugerah dan berkat rahmat yang telah Kau limpahkan pada kami, khususnya pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Engkau telah menganugerahkan rahmat kebersamaan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan acara kirap merah putih ini dalam rangkaian ulang tahun negara Republik Indonesia yang sangat amat kami cintai. Kami juga bersyukur di mana di negara kami telah hidup berbagai macam agama. Engkau juga telah memberikan kekayaan akan kepulauan, bahasa, suku, dan kepercayaan boleh hadir di tempat ini. Ya Bapa, semoga perbedaan yang ada di tempat kami bukan menjadi sebuah tantangan, tetapi semoga perbedaan-perbedaan ini kalau kami sikapi dengan baik, kami yakin dan percaya bahwa ini akan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia yang penuh dengan persatuan. Lindungilah negara kami, lindungilah para pemimpin-pemimpin kami. Semoga mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Semuanya kami serahkan padamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya doa dari tokoh agama Hindu, kami persilakan. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Anabhadrah Tata Wiyantu Wiswata. Ya Tuhan yang Maha Esa, hamba memujamu dengan sepenuh hati, karena atas kehendak-Mu lah terlahir di tengah-tengah bangsa kami, cendekiawan yang memiliki kemegahan spiritual,
negarawan yang gagah berani, cakap dan terampil dalam pengambilan keputusan yang tepat, prajurit yang kuat dan penghancur para lawan. Karena kehendak-Mu lah juga terlahir bumi Nusantara yang subur, yang memberikan sumber makanan dan minuman yang berlimpah. Wanita yang cakap dalam urusan rumah tangga dan armada prajurit yang berjaya. Kehendak-Mu lah yang menyebabkan terlahir putra-putri bangsa yang taat pada bangsa dan agama. Dan pada waktu mereka mencapai masa mudanya, menjadi gagah berani dan sangat terpelajar. Ya Tuhan, Engkau yang widi dalam wujud-Mu sebagai Wisnu, yang membentang melindungi keberadaan seluruh isi bumi dan Nusantara ini, menjadikan tempat tinggal indah, aman, sentosa di bawah lindungan-Mu bagi kami, kaum yang lemah ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kedamaian di langit, damai di bumi, damai di air, damai para dewata, damailah alam semesta, damai dan bersatulah Nusantara. Semogalah kedamaian dan kesatuan senantiasa datang pada kami. Om Santi, 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 Om. Selanjutnya doa dipimpin dari tokoh agama Buddha. Ibu Bapak yang berbahagia, marilah kita berdoa. Saya akan berdoa dengan agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga dengan kekuatan hati nurani kita yang bersih, yang pada pagi hari ini kita berkumpul bersama, penuh dengan kedamaian, penuh dengan rasa persaudaraan, penuh dengan kekuatan persatuan dan kesatuan. Semoga dengan kekuatan jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita, mereka berjuang untuk kesatuan dan persatuan bangsa kita. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan semuanya di sini, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita dipersatukan dalam persatuan dan kesatuan negara Republik Kesatuan Indonesia. Bhawatu sabah manggalang rakhantu sabah dewata sabah buddha nubhavena sadasoti bhawantute. Bhawatu sabah manggalang rakhantu sabah dewata sabah dhamma nubhavena sadasoti bhawantute. Bhawatu sabah manggalang rakhantu sabah dewata sabah sangha nubhavena sadasoti bhawantute. Terima kasih. Selanjutnya doa dipimpin tokoh agama Konghucu. Tes. Bapak-bapak mohon izin memimpin doa kami yang muda ini. Memimpin doa secara agama Konghucu, yang lain dapat menyesuaikan. Bagi yang beragama Konghucu silakan bersikap pausin pata. Kehadirat Huang Tian Sangti, Khalik semesta alam di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan Taceng Ciseng Kongce, kehadapan para leluhur dan para pahlawan yang kami muliakan dan kami hormati, dipermuliakanlah cincai. Sieten Ceen, puji syukur kehadirat Tien, terima kasih atas berkah rahmat dan karunia. Pada pagi hari ini kami dapat berhimpun bersama, memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dalam kegiatan Kirap Merah Putih. Ya Huang Tian, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kami senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berkebajikan, menjunjung tinggi kebenaran, berperi cinta kasih, bertindak susila dan bersikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami turut pula berdoa demi bangsa dan negara ini, semoga dapat terus aman, dapat terus bersatu, dapat terus utuh. Cincai. Ya Huang Tian Sangti, kami sadari penuh sesuai dengan ajaran ayat suci kami dalam kitab sesu,
disebutkan bahwa tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh pergi sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi. Semoga Huang Tian senantiasa merahmati kami dalam sikap nasionalisme, cinta tanah air, dan bela negara. Dengan sepenuh hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakanlah. Jauhkanlah kami ya Huang Tian dari segala keluh gerutu kepadamu, dari segala sesal penyalahan kehadap sesama manusia, melainkan tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yuta. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yuta. Sancai. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada para tokoh agama. Untuk selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Kapolri serta para pejabat utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Bapak Muhammad Mardiono, anggota Watimpres, kami persilakan berkenan bergabung dalam sesi foto bersama ini.